Selamat pagi pemirsa. Pergerakan pemudik pada H-6 kemarin mengalami peningkatan yang cukup signifikan di semua moda angkutan. Manajemen mudik Lebaran tahun ini harus benar-benar disiapkan karena lonjakan pemudik pasca pandemi COVID-19 akan mengalami kenaikan dan diprediksi mencapai 123,8 juta orang yang akan mudik ke kampung halaman. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Senin 17 April 2023 dengan tema Revitalisasi Mudik untuk Kesejahteraan bersama saya Leonard Samosir. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan juga Anda semua bisa menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Belum mudik? Sebentar lagi. Sebentar lagi ya? Berarti termasuk dari 123,8 juta itu ya? Betul. Wow. Kita akan bicarakan soal mudik, Mas Kohar, dan pemirsa. Kita ke editorial, pemirsa dan Mas Kohar. Ya. Editorial pada hari ini diberi judul Revitalisasi Mudik untuk Kesejahteraan. Menarik karena dipakai kata revitalisasi. Maksudnya, apakah karena sejak pandemi COVID kita tidak terlalu full mengawasi atau menangani aspek mudik dan balik ini? Atau apa ini maksudnya revitalisasi ini? Jadi begini, mudik ini kan ada banyak sisi ya yang bisa kita lihat. Nilai-nilainya ya? Nilai-nilai ya. Mudik itu diyakini sebagai perekat silaturahmi, perekat kohesi sosial. Tetapi jangan salah, mudik itu juga sebagai alat pemerataan. Kenapa? Karena berapa anggaran yang kemudian bisa disalurkan ke tempat kampung halaman. Katakanlah 123,8 juta pemudik. Kalau satu orang membawa uang 1 juta, maka kita sudah mendapati 123,8 triliun. Uang itu terdistribusi dari tadinya di pusat-pusat kota, di pusat-pusat yang sangat elitis, yang sangat sedikit. Jabodetabek lah kalau kita bilang ya. Jabodetabek. Atau di kota-kota besar di Jawa Timur misalnya hanya di Surabaya. Tapi kemudian dia terdistribusi sampai ke daerah-daerah, ke desa-desa dengan jumlah yang sangat besar. Kita bandingkan saja dengan jumlah dana desa. Dana desa itu di APBN 2023 itu 70 triliun. Kalau ternyata yang dibawa oleh pemudik ini 123 triliun kan berarti lebih besar daripada itu. Nah, itu angka yang bisa kita lihat saja dan belum lagi multiplier efek lainnya. Nah, karena itu ini yang harus dijaga. Pemerintah harus belajar dari mudik ini. Bagaimana belajar pemerataan. Meskipun waktunya singkat, katakanlah 2 minggu mudik, tapi dalam 2 minggu itu ada yang merata, ada pergerakan yang luar biasa. Kita bahas itu, kita juga harapkan supaya kemudian apa yang kita bicarakan ini juga menyumbangkan bagi mudik dan balik yang baik ya Mas Kohar. Dan inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 17 April 2023, Revitalisasi Mudik untuk Kesejahteraan. Revitalisasi mudik untuk kesejahteraan. Pergerakan pemudik pada H-6 kemarin mengalami peningkatan yang cukup signifikan di semua moda angkutan. Namun demikian, kondisi lalu lintas masih terbilang ramai dan lancar. Kepadatan kendaraan pemudik diprediksi akan terjadi mulai 18 sampai 21 April. Manajemen mudik harus benar-benar mumpuni karena pemudik lebaran pasca pandemi COVID-19 ini mengalami lonjakan. Berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi atau Baketrans, Kemenhub, potensi pergerakan pemudik secara nasional pada musim lebaran tahun ini adalah 45,8% atau 123,8 juta orang, meningkat 14,2% dibanding tahun lalu. Mudik bukanlah aktivitas baru masyarakat Indonesia untuk merayakan lebaran di kampung halaman tercinta. Karena itu, tidak alasan bagi pemerintah untuk gagal dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan pahit terjadi. Sejumlah titik yang biasanya menjadi biang kemacetan saban mudik sudah dicarikan jalan keluarnya. Misal dengan jalur alternatif atau rekayasa jalan.
Begitupun infrastruktur baru seperti jalan tol Cisumdawi sepanjang 62 km sudah bisa digunakan untuk mudik Lebaran 2023. Rekayasa lalu lintas di jalan tol yang menghubungkan wilayah Bandung Raya menuju tol Cipali untuk ke daerah Jawa Tengah sudah disiapkan untuk memperlancar arus lalu lintas kendaraan pemudik. Berbicara mudik, tak melulu kemacetan lalu lintas berjam-jam yang bikin mumet, melainkan memiliki makna sosial dan ekonomi yang sangat penting. Mudik adalah kearifan lokal Indonesia. Di tengah gelombang arus modernitas yang mengusung semangat individualistik, aktivitas ritual tahunan masyarakat Indonesia itu tak tergoyahkan. Meski mungkin tak terlalu banyak uang di gondol saat mudik dan dihadapkan dengan kemacetan yang terkadang bikin emosi, pemudik bergeming. Mereka tetap bertekad untuk pulang ke kampung halaman masing-masing saat Lebaran. Rindu kampung halaman harus terobati meski dengan harga mahal yang harus dibayar, belum lagi tenaga dan pikiran. Namun bertemu orang tua, bersilaturahim dengan sanak famili, berziarah, dan menikmati suasana kampung adalah oase yang akan mengendurkan sejenak kepenatan hidup di ibu kota atau kota-kota besar. Mudik adalah modal sosial masyarakat Indonesia yang akan memperkuat solidaritas sosial. Modal sosial inilah yang seharusnya mempersempit kesenjangan kota dan desa. Diperlukan upaya mudik gaya baru, yakni dengan perubahan mindset bahwa mudik tak sekedar kangen-kangenan dengan keluarga di kampung halaman, melainkan memikirkan upaya bersama untuk memajukan desa. Keberhasilan pemudik tak sekadar materi secara individu, akan tetapi terbangunnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di desa. Secara ekonomi, mudik adalah cuan yang dahsyat. Perputaran uang saat mudik Lebaran 2023 diperkirakan 246 triliun rupiah secara agregat. Alhasil manajemen mudik yang jitu dari pemerintah akan melanggengkan tradisi baik yang bernuansa kultural, yakni mudik. Indonesia akan tetap kukuh dengan kearifan lokal yang berdimensi vertikal dan horizontal. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sekarang Mas Abdul Ghawar, sebelum kita berdiskusi, kita mau coba bertanya juga kepada sosiolog dari Universitas Indonesia yang sudah tersambung lewat saluran telepon, Imam Prasojo. Mas Imam, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Mas Imam, sebagai bangsa yang sayangnya banyak sekali orang-orang yang akhirnya urbanisasi ya, dari kampung ke kota, dan itu banyak berkumpul di Jabodetabek. Setiap tahun Lebaran menjadi sarana untuk pulang kampung, dan tahun ini kelihatannya akan jauh lebih banyak karena memang pandemi COVID-19 sudah hampir selesai, kalau saya boleh katakan begitu, Mas Imam. Pertanyaannya adalah apakah mudik khususnya tahun ini benar-benar bisa menjadi sarana memeratakan kesejahteraan, atau seperti apa kalau Anda lihat? Ya, bahwa dalam mudik itu ada sedikit atau transfer uang ya, atau spending atau pengeluaran pada saat ada di kampung halaman, tentu ada ya. Tapi ini kan snapshot ya, satu tindakan yang cuma hanya sekali ya, yang tidak melembaga. Sekali saja. Oke. Ya, artinya satu event lah gitu ya. Sehingga seandainya itu terjadi ya, dan itu pasti terjadi, tetapi apakah penggunaannya itu terus kemudian bisa menstimulasi sebuah aktivitas yang terus bergulir? Nah, itu pertanyaannya. Nah, dugaan saya proses perlembagaan bantuan ataupun uang-uang yang mengalir ke desa atau ke kampung halaman itu tidak akan bermakna banyak kalau tidak digunakan di dalam sebuah unit-unit usaha yang melembaga. Tapi kalau
mungkin transfer begitu terjadi dan kemudian berdampak pada sekali dua kali hidangan yang lebih bergizi atau ada spending untuk infrastruktur dalam skala yang juga mungkin tidak terlalu besar, itu bisa saja terjadi gitu. Mudik kalau seandainya itu akan berdampak pada menstimulasi kegiatan ekonomi di kampung halaman, itu harus ada dorongan untuk pelembagaan. Baik, Mas Imam, kalau dilihat dari aspek sosial ya, kalau kita lihat kan manusia Indonesia ini dipercaya adalah orang-orang yang suka guyup, dan ketika harus berjuang mencari nafkah di perantauan, di kota, pulang kampung itu menjadi sarana untuk recharging kalau banyak orang, atau kalau anak muda sekarang bilang pakai istilah healing katanya begitu, Mas Imam. Ini akan benar-benar bisa menyehatkan jiwa kembali atau tidak kalau Anda lihat untuk bangsa Indonesia mudik Lebaran tahun ini? Ya tentu sebagai negeri yang komposisinya itu terdiri dari masyarakat komunal kan sebetulnya. Jadi kita itu komposisinya adalah komunal, masyarakat komunal, sehingga pada saat ekonomi timpang, kemudian masyarakat komunal sebagian itu harus terpecah ya karena dia harus ke kota misalnya untuk mencari alternatif sumber ekonomi, maka dia pada saat event-event seperti sekarang dia ingin kembali kepada komunitas itu ya. Tentu saja itu ada healingnya, ada kerinduan terhadap kampung halaman, kerinduan terhadap teman-teman. Itu pertemuan itu pasti akan mempunyai dampak psikologis, sosial. Nah, tetapi pertanyaan saya juga adalah apakah itu hanya sekedar snapshot ya, sebuah kejadian yang tidak terlalu merekat secara kelembagaan. Dan akhirnya tidak berdampak secara yang harusnya bisa kita lakukan lebih jauh gitu. Baik, ini menarik kalau saya boleh simpulkan yang dipertanyakan Mas Imam, dan juga mungkin juga harus kita pikirkan bersama, apakah tindakan sesaat mungkin sekitar 2 pekan mudik dan balik Lebaran ini bisa berdampak berkelanjutan ya bagi orang-orang khususnya sebetulnya di desa. Tugas dari Kementerian Pedesaan, Dalam Negeri, dan lembaga-lembaga terkait lah, bagaimana memfasilitasi ya sebuah peristiwa masif ya yang waktunya tentu tidak lama ya, tetapi betul-betul produktif. Di situ ada proses pertemuan face to face ya, tatap muka, yang kemudian menstimulasi sebuah pelembagaan yang mensinergikan ya orang yang ada di berbagai tempat untuk membangun desa misalnya. Nah, ini yang tidak terlihat. Oleh karena itu kreativitas fasilitator ya, baik itu oleh pemerintah maupun para champion komunitas masyarakat, itulah yang harusnya dibiayai, difasilitasi, didorong, dan kemudian itu menjadi sebuah gerakan. Tapi sayangnya kreativitas seperti itu saya tidak melihat. Oke. Ini pertanyaan besar yang harus kita jawab sama-sama, tapi untuk saat ini terima kasih Sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasojo sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mas Imam. Terima kasih. Sebelum kita jeda, Mas Kohar, singkat saja, yang tadi dipertanyakan, apakah kegiatan sesaat sekitar 2 pekan atau lebih snapshot yang dikatakan Mas Imam ini benar-benar bisa dibuat sebagai sesuatu yang berkelanjutan? Bisa atau tidak itu dulu, Mas? Sebetulnya apapun momentum itu bisa. Sama seperti negara ini misalnya memfasilitasi pertemuan-pertemuan global. G20 di Bali misalnya. Itu kan snapshot juga. Dan itu dimanfaatkan sebagai ajang untuk menarik investor misalnya. Begitu. Nah, dalam konteks mudik ini tentu saja beberapa pihak bisa terlibat. Tadi disebut Kementerian Desa, lalu Kementerian Dalam Negeri. Kalau ini bisa kemudian difasilitasi oleh negara. Negara ini sebagai fasilitator. Difasilitasi oleh negara, kemudian dibentuk jejaring. Pertemuan-pertemuan yang singkat seperti ini memungkinkan untuk terjadinya pertemuan-pertemuan yang
akhirnya berkelanjutan. Kalau ini bisa dibina, basis komunitas ini loh. Tapi ini sekali lagi tergantung bagaimana kreativitas di level pimpinan-pimpinan, baik itu di pusat apalagi di daerah. Masalahnya adalah sering dikatakan begitu, Mas Kohar, bahwa the devil is in details. Bagaimana rincian dari membuat upaya sesaat ini menjadi berkelanjutan, kita bahas selepas jeda, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Indonesia kembali seusai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa, dan sekarang waktunya kita, Mas Kohar, mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Magelang, Jawa Tengah. Ada Pak Amrozi. Pak Amrozi, selamat pagi. Halo, Pak Amrozi. Ya, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Amrozi, pendapat Anda, Pak. Silakan, Pak. Begini ya, mudik itu kan menjadi rutinitas tiap tahun. Artinya manajemen mudik itu semua bertanggung jawab, tapi setidak-tidaknya ini kan khusus kepada Menteri Perhubungan Pak Budi Karya Sumadi. Sementara institusi yang lain yang terkait kan cukup membantu, terlibat semua, tapi komandan di lapangan yang paling bertanggung jawab adalah Menteri Perhubungan. Jadi Bina Marga diupayakan tiap tahun tuh semakin lancar lah, jangan semrawut. Manajemen mudik kan rutinitas, artinya tiap lebaran pasti ada, jadi tinggal perbaikan saja, karena mudik itu membawa kesejahteraan di kampung-kampung halaman. Bayangkan berapa uang yang kurang beredar yang berlaku selama sebelum Sawalan sampai Sawalan. Jadi sekali lagi, ini pemerintah harus, dalam hal ini Menteri Perhubungan, Bina Marga, koordinasi sebaik-baiknya kepada semua institusi terkait, harus lebih baik. Artinya ada peningkatan kelancarannya. Oke, Pak. Baik, terima kasih Pak Amrozi di Magelang, Jawa Tengah untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Amrozi ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Mas Kohar. Selamat pagi, Pak John. Bagaimana Pak, mudik direvitalisasi nih untuk kesejahteraan, bisa atau tidak kalau menurut Anda, Pak? Wah, ini sangat bisa, ya. Sangat bisa sebenarnya. Karena begini, Bung Leo, mudik ini memang rutinitas. Ini kan dulu kan namanya kan, kalau bahasa kami itu kan pulang kampung, kan? Kalau pulang kampung, itu kan. Jadi ini kan rutinitas tiap tahun. Jadi ini kegiatan religius sebenarnya. Tapi ini sangat bagus. Saya sangat setuju ini. Revitalisasi mudik untuk kesejahteraan ini. Karena begini. Sekarang kita kan semenjak ada dana desa. Setiap desa itu kan ada 1M, itu kan banyak bumdes. Badan usaha milik desa. Di setiap desa itu, dan ada UMKM yang berapa? Coba bayangkan, 123,8 juta yang mudik gitu kan. Mulio tadi membawa 1 juta aja udah berapa puluh triliun itu uang yang diputar ya. Kalau ini direvitalisasi dan ini dimanfaatkan untuk kesejahteraan, tidak cuma untuk casingnya kayak
Kayak kita dulu orang Indonesia dapat handphone Android cuma untuk apa? Untuk status sosial. Jangan itu aja. Jangan cuma untuk gagah-gagahan aja kita pulang. Ini bermanfaat ini. Yang UMKM-nya bisa dibawa oleh balik kampung lagi. Ada yang ada duit bisa menjelasakan orang kampungnya. Jadi ini sangat bagus, Bapak. Ini ya kalau yang penting nawaitunya tadi aja pemerintah. Nawaitunya itu aja makin banyak. Baik. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak John Veto ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Lia pendapat Ibu? Silakan Bu. Ya, jadi kalau pemerintah memang sudah siap ya, baik dari transportasi darat, laut dan udara. Saya rasa ini bisa terlaksana ya. Karena biasanya kalau pemudik itu kalau balik ya, jadi arus balik itu pasti bawa oleh-oleh ya, khas daerah. Nah, ini kan pemasukan untuk daerah ini ya. Jadi kalau mereka siap, transportasi itu siap, itu kan berita-berita kecelakaan kan tidak ada lagi ya. Seperti baru-baru ini, kasihan ya, agak miris juga, mau pulang kampung meninggal 8 orang. Ini kan mereka itu soalnya mau pulang kampung untuk bertemu dengan keluarga, tapi ujung-ujungnya ya berita duka. Ya, jadi mudah-mudahan ini tidak terjadi. Jadi pemerintah itu harus memang betul-betul siap, apalagi kalau arus mudik sekarang ini jauh pesat meningkat. Jadi 3 tadi saya katakan tadi ini, darat, laut, udara itu betul-betul siap untuk menampung arus mudik. Dan ada istilahnya judulnya ya, mudik plus. Ya, sehingga kita itu tidak agak seram ya, bahwa selalu terjadi musibah atau kecelakaan. Nah, ini kalau jadi menghindari, ini pemerintah memang betul-betul siap. Begitu juga kalau kita lihat ini sekarang ini, bagaimana caranya juga Pemda juga harus siap. Jangan sampai pendatang atau yang mudik tadi ini mau misalnya mencari oleh-oleh khas daerah, pisan ya. Jadi apa yang dikatakan Presiden bahwa kepala daerah, gubernur dan sebagainya itu memang harus siap untuk menghadapi arus mudik yang jauh lebih meningkat. Tapi jangan sampai Pak ya, saya tidak suka dengar itu selalu dikaitkan mudik itu, lebaran itu dengan COVID ya. Karena banyak hal-hal yang ramai tidak selalu dikaitkan dengan COVID. Kenapa kalau lebaran selalu dikaitkan lagi dengan COVID meningkat? Ya, padahal acara-acara negara yang besar-besar, misalnya lomba itu tidak pernah dikaitkan dengan COVID. Nah, ini yang saya tidak suka, ini selalu dikaitkan lebaran itu dengan ya, walaupun memang sebenarnya ada kemungkinan ya Pak, tapi jangan selalu lebaran dikaitkan dengan peningkatan COVID. Ya, untuk ujungnya harus kita memang siaga setiap saat ya. Perlu dari. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bu. Jangan dikaitkan terus-terusan dengan COVID katanya. Ya, memang beberapa kali ada momen Lebaran dan berdekatan dengan COVID yang waktu itu sedang naik-naiknya ya. Betul. Kalau melihat tahun ini bagaimana Mas Kuar dari pendapat para pemirsa? Ya, jadi yang jelas adalah yang paling penting bagaimana kekuatan ya momentum mudik ini, meskipun dia sesaat hanya 2 minggu ya mudik dan balik ini, dia dijadikan sebagai alat ya, sebagai sebuah sarana lah ya, sarana untuk membangun jejaring massal, jejaring massal di Republik ini supaya ketimpangan itu bisa dikurangi gitu loh. Kan kesenjangan selama ini kan ya betul berkurang, tetapi kan dirasakan setelah COVID ini kan masih tinggi, kian tinggi kan. Masih berjuang ya? Ya betul. Gini ratio kita kan juga masih stuck di angka-angka itu saja. Artinya kesenjangan masih ada. Nah, kesempatan untuk pemerataan ini, untuk mengurangi kesenjangan ini, salah satunya adalah sarannya mudik ini. Ada sebuah survei yang dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo. Uang yang beredar di Lebaran itu rata-rata, dipukul rata saja ada 2 juta per orang yang bertransaksi di sekian Lebaran. Ya, dalam 1 kali Lebaran ya. Dalam 1 kali Lebaran. Artinya kan proses dari sebelum Lebaran hingga setelah Lebaran. Paling tidak sebelum Lebaran sampai pas hari H Lebaran. Itu ada uang transaksi per orang 2 juta. Nah, kalau jumlah pemudik sekarang 123 juta, 123,8. 124 deh kita bulatkan. Ya, 124 juta. Maka akan ketemu dikalikan 2 juta, itu akan ketemu angka
ya 448 gitu. Nah, 248 juta. Atau 250 triliun. Triliun ya? 250 Sudah triliun. Jadi triliun, oke. Nah, PDB kita, produk domestik bruto kita kan hampir 20 ribuan. Ya. Itu kan berarti setara dengan paling tidak 1% PDB. Betul. Bayangkan 1% PDB hanya dalam waktu 2 minggu loh. Negara ini kan peningkatan 1% PDB aja butuh waktu 1 tahun kan. Butuh waktu paling tidak 1 tahun dibagi 5 kalau dia peningkatannya 5%. Beberapa bulan lah paling tidak. Nah ini hanya dalam waktu 2 minggu ada 1% spending, 1% orang belanja katakanlah, 1% uang beredar. 1% dari PDB itu suatu yang dahsyat luar biasa. Mas Kohar, ini saya jadi teringat kita kan masyarakat guyup. Dan selama sekian waktu berpisah, saya mengalami sendiri setelah sekian puluh tahun berpisah dengan teman-teman SMA, melakukan reuni, kita ingat lagi, hati kita senang lagi, dan akhirnya membentuk jejaring yang tadi Mas Kohar katakan, dan grup itu akhirnya membantu sesama anggota yang mungkin kurang beruntung atau sebagainya. Tetapi dalam pengalamannya, dalam perjalanannya, itu memang harus ada upaya untuk tetap menghidupkan semangat saling membantu itu. Kalau konteksnya adalah mudik ini, Mas Kohar, siapa yang harus bertanggung jawab menjadi semacam admin grup WA tadi, supaya kemudian transfer kesejahteraan ini berkelanjutan? Ya, yang paling punya alat dan yang paling punya aparatus alat dan aparat gitu. Itu adalah negara kan, pemerintah. Alat dan aparat itu ada di tangan pemerintah. Maka pemerintah harus memfasilitasi ini. Pemerintah yang mana nih? Kalau bicara mudik ini kan kita kembali ke daerah biasanya. Dari pusat hingga ke daerah. Oh, sama-sama. Sama-sama. Jadi pemerintah jangan hanya mengurusi bahwa mudik selalu terkait dengan infrastruktur saja. Berjalan saja, berpindah tempat. Iya, betul. Bahwa itu penting, karena itu memfasilitasi mudik. Pertemuan itu. Tetapi harus lebih jauh dari itu. Harus beyond itu ya? Iya, kan tadi dikatakan oleh para penelepon bahwa di desa itu sudah ada BUMDes loh. Badan Usaha Milik Desa. Ada UKM di situ. Apa tidak bisa misalnya dari 2 juta per orang gitu. Misalnya 10%-nya saja deh, 200.000-nya atau 20%-nya dia sisihkan untuk kepentingan BUMDes. Lalu kemudian BUMDes memfasilitasi atau pemerintah di daerah setempat memfasilitasi sebuah pertemuan yang kemudian berjejaring, yang antara satu dengan lainnya saling bisa terkoneksi, misalnya menjadi grup WA, lalu kemudian ada yang masuk kemudian penjualan digital, oleh-oleh digital dan seterusnya. Bikin startup yang bisa menghubungkan antara orang di desa dengan masyarakat yang mungkin global malahan kan, yang punya jejaring global bisa saja terjadi. Maka ada siklus ekonomi yang bisa bergerak terus-menerus, tidak hanya snapshot, tidak hanya sesaat. Maksud saya begini, Mas Kohar, saya pertajam lagi. Bagaimana tetap mempertahankan perasaan Mas Kohar? Ada kampung halaman juga kan? Itu tetap terasa sebagai anggota, tetap diwongke, tetap dianggap anggota, dan sehingga perasaan itu muncul untuk kemudian dalam tanda petik membantu juga saudara-saudara di kampung halaman berkelanjutan, Mas. Tidak hanya pada saat masa momentum Lebaran ini. Bagaimana? Kita tentu saja tidak berharap tidak bisa mengharapkan ini menjadi 100%. Tetapi paling tidak apabila simpul-simpul itu terjadi, 1/4 dari anggota komunitas saja bisa bergerak, maka dia akan menghadirkan sesuatu yang bermanfaat, yang sangat signifikan, yang boleh jadi dia akan merembet kemana-mana. Ke 1/4 yang lainnya lagi sudah menjadi setengah. Barangkali nanti tahun depan bisa ditumbuhkan lagi menjadi utuh, menjadi 100%. Tetapi ini memang butuh waktu, butuh sarana, dan di kita ini ada forum-forum pertemuan, ini kan silaturahmi massal. Paling tidak kan ada beberapa orang mudik itu pasti kan tujuannya satu, tentu saja silaturahmi dengan sanak saudara, menuntaskan kerinduan. Kedua, berbagi rezeki. Nah, lalu yang ketiga tentu saja ingin melakukan refleksi lah perjalanan bahwa dia berasal dari kampung. Yang keempat bukan flexing kan, tidak masuk ya? Oh bukan. Itu riak-riak kecil. Kalau flexing level
level di mudik, ya bolehlah mungkin sepeda motor baru. Kasih tahu kami sudah berhasil dalam tanda petik berjuang begitu ya. Hanya di sebatas itu. Karena toh uangnya juga, bukan uang korupsi. Bukan uang korupsi, tidak melampaui batas-batas kewajaran. Lalu yang tentu saja yang keempat ya refleksi psikologis, terapi psikologis. Orang bisa melihat keindahan di desanya, ada perubahan di desanya. Dia bisa melihat beberapa orang-orang yang dia dijumpainya. Nostalgia ya. Nostalgia dan seterusnya. Itu di charging tadi yang dikatakan. Nah itu penting. Tapi ini bagaimana bisa, yang ingin kita revitalisasi ini kan bagaimana ini momentum yang meskipun ini hanya sesaat, maka ini kita jadikan untuk bagaimana setidak-tidaknya ada sekian persen itu bisa menjadi berkelanjutan dan bergerak menjadi siklus ekonomi. Karena ini uang yang beredar dahsyat loh. 250 triliun itu bukan angka yang kecil. Tadi menarik yang dikatakan Bu Lia ya, jangan terus-terusan dikaitkan dengan lebaran COVID ini. Tapi kan pada saat kita berbicara ini angkanya juga sedang naik lagi ya. Betul. Nah ini bagaimana meningkatkan atau tetap mempertahankan kesadaran kita bahwa mudik ini harus bermanfaat. Bukan hanya COVID sih, ada banyak hal-hal lain. Dan meminimalkan mudaratnya kita bahas di bagian berikut. Mas Toha dan Musa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Toha, kalau kita ingat di sekitar Jabodetabek itu banyak warung Tegal, warteg, tempat makan. Semua orang tahu harusnya. Dan itu signifikan membangun Tegal. Karena pengusaha-pengusaha warung makan Tegal ini mensupport kampung ya, walaupun mungkin lebih ke sifatnya personal ya. Rumah-rumahnya bagus-bagus di Tegal, tapi kan itu membawa pemerataan signifikan. Terlepas dari lebaran atau tidak. Nah, bagaimana itu juga bisa dilakukan untuk daerah-daerah lain karena pemudik kan dari berbagai daerah. Iya, kan tiap-tiap daerah itu punya keunikan, punya khas. Banjarnegara misalnya kan, setiap orang diasosiasikan dengan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, maka dia akan melihat misalnya dawet ayu. Atau barangkali ada beberapa getuk apa-apa yang bisa makanan khas ya. Makanan khas gitu. Di daerah Purwokerto ada soto Sokaraja misalnya daerah yang barangkali di beberapa titik orang tidak kenal itu. Nah, Tegal itu mampu menghasilkan kekuatan besar menjadi itu. Di kampung halaman saya itu juga ada makanan unik misalnya. Di Kertosono ada tumpang pecel Kertosono misalnya. Bagaimana itu kemudian bisa dimasalkan menjadi pertemuan dalam mudik. Itu misalnya ada yang kemudian nanti tumpang pecel cabang itu Bali. Sudah terkenal ya? Untuk orang Kertosono sudah ada di Bali, sudah ada di Kalibata. Karena maaf, saya baru kenal sekarang nih. Ini mungkin perlu sosialisasi lagi. Ada khas yang sana yang membedakan dengan daerah-daerah lain. Punya khas di situ yang dikenal sebagai daerah tumpang pecel. Di sebelahnya Kertosono itu sudah masuk Kabupaten Jombang, ada namanya pecel lele yang juga khas. Yang di situ para tokoh juga, para menteri juga. Jangan dilanjutkan dulu karena kita sedang berpuasa ini. Nanti bicara itu aja. Ini maksud saya adalah bagaimana momentum mudik ini bisa dilakukan untuk mengkreasikan, katakanlah misalnya mengkreasikan kuliner. Ada sesuatu yang mungkin bisa tadinya mereka tidak tahu bagaimana cara memfrozen, membekukan itu, lalu kemudian karena ada orang dari pekerja di kota yang bekerja di sektor food misalnya, frozen, lalu dia mengenalkan itu kepada, menularkan ilmunya, menularkan itu kepada BUMDes misalnya, begitu. Nah, dengan begitu maka kalau dia dalam bentuk frozen, paling tidak dia akan tahan dalam waktu tertentu. Nah, Madiun itu misalnya pecel dia bisa melakukan itu dan dia bisa tahan sampai beberapa kali. Jadi banyak sekali potensi-potensi yang bisa digunakan dengan memanfaatkan momentum ini. Dengan momentum ini maka akan ada peningkatan kesejahteraan kalau sampai itu bisa dimanfaatkan. Ini lebih baik menunggu langkah dari pemerintah daerah atau pusat, atau lebih baik karena kita masyarakat madani yang sering atau terbiasa untuk saling membantu, mendorong atau hidup sendiri, menumbuhkan sendiri, ya kita mulai saja begitu. Di dalam salah satu literatur yang pernah dikatakan oleh Khatib Basri itu di Indonesia itu ada 30% hidden economy loh, Leo.
ekonomi yang tidak tercatat itu sampai 30%. Itu terjadi bukan hanya karena orang yang ingin menghindari pajak, bukan. Tetapi memang ada pertemuan-pertemuan ekonomi yang memang skala-skala kecil, tetapi kemudian berlangsung masif. Ini ekonomi tersembunyi yang positif maksudnya ya? Ekonomi tersembunyi yang positif. 30% dari 20.000 triliun kan, PDB kita 20.000 triliun, katakanlah misalnya 21.000 triliun kan, berarti kalau 30%-nya kan kita sudah ketemu di angka 6 ribuan triliun. Dahsyat. Dan itu dahsyat sekali. Nah, dengan potensi seperti itu, katakanlah misalnya tadi kita pakai angka patokan dari survei Apindo yang hampir 250 triliun. Betul. Kalau jumlah pergerakannya 2 juta per orang kalikan 123,8 atau 124 gitu ya. Maka kita akan mendapati sebuah proses ekonomi yang akan berjalan sehingga kenapa Indonesia itu tetap kokoh ekonominya. Paling tidak kan minimal sekarang ini yang bisa kita gadang-gadang kan konsumsi kan. Betul. Pemerintah sedang menggiatkan bagaimana konsumsi masyarakat ini jalan, daya beli masyarakat jalan. Nah, ketika konsumsi jalan, maka ekonomi tetap tumbuh kan gitu. Ketika ekonomi tumbuh ya berarti bergerak semuanya. Nah, tidak macet di satu sisi. Nah, ini yang harus difasilitasi bagaimana membedah ini semua dengan berkolaborasi antar instansi, antar departemen, antar pemerintah pusat, daerah, dan dengan komunitas. Gitu. Itu yang harus kita lakukan sama-sama, tidak usah tunggu yang lain-lain ya. Kita mulai saja dari lingkungan terdekat kita. Terima kasih Mas Abdul Qahar sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Leo. Pemirsa, mudik adalah modal sosial masyarakat Indonesia yang akan memperkuat solidaritas sosial. Modal sosial inilah yang harusnya mempersempit kesenjangan antara kota dan desa. Perlu adanya perubahan pola pikir atau mindset kita, bahwa mudik tidak sekedar rindu bertemu dengan keluarga di kampung halaman, tapi juga ada upaya bersama untuk memajukan kampung halaman. Keberhasilan pemudik tidak sekedar materi secara individual, namun juga terbangunnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di kampung halaman kita. Saya Leona Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, selamat pagi, sampai jumpa.